Halo kreator, salah satu faktor kesuksesan dalam growing channel YouTube adalah paham cara baca analitik channel kamu sendiri. Nah, dengan begitu, kamu bisa melakukan improvisasi konten-konten kamu lebih baik lagi, sehingga channel kamu bisa bertumbuh lebih cepat. So, di akhir video ini, kamu akan paham cara baca analitik channel YouTube kamu sendiri. Simak terus. Nah, silakan teman-teman masuk ke YouTube Studio kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian klik di analitik, ya, klik fitur analitik. Kemudian, kalian klik di sini rentang tanggal, silakan kalian ubah ke 90 hari terakhir misalkan. Karena saya ingin ngecek ya, saya aktif itu selama 3 bulan terakhir, bukan bulan-bulan ini, sebagai contoh aja. Nah, jadi ini adalah rentang tanggal waktu yang ingin kalian lihat datanya, teman-teman, ya, paham ya? Nah, kemudian di sini kita akan bahas nih, mulai dari fitur-fiturnya secara lengkap. Nah, mulai dari rangkuman nih, channel Anda ditonton 13.000 kali dalam 90 hari terakhir. Artinya, dalam 3 bulan terakhir, channel kalian ditonton 13.000 kali. Paham ya? Nah, kalau kalian cek di sini ya, saya akan mulai dari penayangan ya, bagian penayangan. Nah, kalian bisa lihat di sini penayangannya 13,6 ribu. Artinya, yang tadi ini udah dijelasin ya, 13.000 kali dalam 3 bulan terakhir. Nah, penayangan ini apa sih maksudnya? Penayangan ini adalah jumlah video kalian ditonton, jumlah view-nya. Ya, jadi jumlah view dalam satu video, dalam orang menonton video kali itu berapa orang yang nonton video kalian. Nah, artinya jumlah view ya. Di sini 13.000 orang, 13.000 view orang nontonin video kalian. Paham ya? Jadi jumlah view adalah jumlah video kalian ditonton. Oke. Kemudian selanjutnya, kita akan masuk dulu nih ke bagian kanan. Nah, kita udah bahas penayangan, kemudian kita akan bahas di real time. Real time ini adalah jumlah data secara real time. Jadi ketika data ini, misalkan saat ini subscriber saya 327. Artinya, orang yang benar-benar subscribe itu ada sekian, 327 ya. Nah, kalau kalian klik lihat jumlah subscriber live, nah di sini artinya karena kalian lihat datanya secara live ya, secara langsung. Jadi, nanti kalau misalkan tiba-tiba ada yang subscribe, ini akan naik datanya. Misalkan 328. Gitu ya, paham ya? Jadi secara real, data real. Kemudian di bagian di sini penayangan 39 ini apa? Nah, 39 adalah, kalian bisa lihat di sini ada 48 jam terakhir. Artinya, selama 48 jam terakhir atau 2 hari kemarin, channel saya ditonton 39 kali. Gitu, paham ya? Jadi, kalian bisa lihat di sini itu bukan 39 kali itu, 39 ini itu apa? Bukan data yang saat ini, bukan. Tapi selama, lihat di sini, 48 jam terakhir. Nah, channel kalian ditonton berapa? Kayak gitu ya. Di sini sebagai studi kasus, 39 kali. Oke. Nah, kemudian kalau kalian cek di sini ada cara menambah jam tayang, ditonton penayangan 17, 7 sumber. Nah, ini juga sama, gitu ya. Paham ya? Kemudian kalau kalian scroll ke bawah, di bagiannya ada konten terbaru. Nah, konten terbaru ini otomatis ya, konten yang baru kalian upload akan muncul di sini. Nah, kalian juga bisa lihat nih, selama 11 hari 22 jam pertama dibandingkan performanya biasanya, performa videonya seperti apa? Contoh, penayangan di sini ada tandanya 55. Ya, 55 ini artinya turun. Di sini adalah tanda panah kan ke bawah. Artinya, video ini itu berperforma lebih rendah dibanding video-video yang kalian upload sebelumnya. Paham ya sampai sini ya? Kemudian ada rasio klik tayang dari tayangan. Ini 2,7%. Nah, kalian bisa lihat di sini nih teman-teman. Video ini menarik bagi basis penonton yang lebih kecil daripada biasanya. Tetapi, rasio klik tayang atau CTR hampir sama dengan video Anda yang lain. Nah, di sini kalau tanda checklist hijau artinya lebih bagus ya, lebih baik. Nah, CTR itu apa sih teman-teman? Ya, CTR atau rasio klik tayang dari tayang itu apa? Jadi, rasio klik tayang dari tayang ini adalah thumbnail ya, thumbnail. Jadi, berapa sih seberapa besar frekuensi thumbnail kalian itu diklik? Gitu ya, paham ya? Kemudian kalau misalkan rata-rata durasi tonton di sini 1,47 ya. Jadi awal-awal tiba-tiba orang kalau misalkan tanda panah rendah, artinya orang menonton video kalian nih awal-awal. Kemudian banyak yang nggak menonton video kalian di tengah-tengah seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini konten teratas Anda selama periode ini, contoh di sini udah diurutkan otomatis ya by sistem YouTube-nya berdasarkan konten-konten kalian yang paling banyak ditonton ya. Contoh ada Canva Pro nih kalau sebagai studi kasus saya bikin video tentang judulnya Canva Pro gratis terbaru update. Nah, penayangannya paling banyak 7.000 view.
dengan durasi tontonnya ya 36% gitu ya. Kemudian ada 7 sumber penghasilan, ya penayangan 2000, di bawahnya cara menambah jam tayang ada 1400 dan seterusnya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi itu ringkasan channel kalian ya dengan mudahnya. Kemudian kalau kalian klik di waktu tonton, nah apa sih yang dimaksud dengan waktu tonton? Di sini ada tanda kurung jam. Artinya teman-teman sekalian, ini adalah maksudnya berapa sih jumlah jam tonton yang didapatkan dari satu video kalian. Nah, tapi sebagai contoh ini bukan dari satu video, sebagai contoh ini dari keseluruhan di channel kalian. Nah, sebagai contoh, saya berhasil mendapatkan 1.200 kurang lebih jam tayang, ya, jam tonton dari kisaran 90 hari terakhir. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalian ingat-ingat lagi nih, di sini kalian bisa lihat rentang tanggalnya 90 hari terakhir. Jadi ini adalah waktu ya selama 90 hari terakhir, 1,2 ribu jam tayang. Paham ya? Kemudian kalau kalian scroll sini, ini masih sama, nggak ada bedanya. Nah, kemudian kalau kalian klik di subscriber, nah, subscriber ini sama, artinya dalam 3 bulan terakhir, ini naik berapa? Kalau misalkan tanda panahnya hijau ke atas, artinya subscriber kalian ada pertumbuhan atau naik. Bagus gitu ya. Di sini naik 310.000. Nah, 310 subscriber selama 3 bulan terakhir. Oke, paham ya sampai sini? Ini gampang banget, ringkasannya simple. Kemudian yang agak rumit kita masuk ke bagian konten. Nah, kalau tadi kan ringkasan secara umum, secara general tentang channel kita. Kemudian kita akan masuk ke bagian kontennya. Kontennya ini lebih detail lagi, teman-teman. Silakan, ini mungkin akan jadi video yang cukup panjang karena akan membahas menyeluruh secara fitur-fitur dari analitik ya. Jadi jangan skip ya sampai habis biar kalian gak salah paham. Oke. Nah, kemudian kalau kalian sudah klik bagian konten, kemudian kalian bisa cek di sini ya. Di sini kan ada semua. Nah, kalau semua di sini kalian akan bisa melihat semua fitur-fiturnya. Contoh, penonton baru, penonton kembali, subscriber dalam fiturnya kotak-kotak, dikotakin kayak gini. Ini kalau misalkan kalian klik semuanya ya di sininya. Nah, kalau kalian mau lihat lebih spesifik nih, contoh saya cuma pengen lihat di bagian video kita tuh gimana sih. Nah, kalian klik bagian video, kemudian kalian bisa lihat nih, di sini penayangannya 13.000, sama ya, karena kan tadi videonya selama 3 bulan terakhir sama, artinya 13,6 ribu. Gitu ya. Nah, kemudian, yang beda tuh apa? Di sini ada penayangan, kemudian di sini juga ada tayangan. Apa bedanya? Nah, kalau penayangan sama tayangan, kalau penayangan tadi saya sudah bilang bahwasanya jumlah view, jumlah video kalian ditonton. Nah, tapi kalau tayangan ini apa sih? Nah, kalian bisa baca nih teman-teman. Tayangan adalah frekuensi thumbnail video Anda ditampilkan kepada penonton. Nah, jadi ini tuh metrik ya ataupun ukuran yang menggambarkan bahwasanya seberapa besar frekuensi thumbnail kalian ini disodorkan ke audiens kalian, gitu ya. Artinya selama 3 bulan terakhir thumbnail kalian itu disodorkan sampai 212.000 loh, 212.000 ya. Tapi yang nonton cuma 13.000. Artinya teman-teman apa? Artinya thumbnail kalian kurang bagus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, saya kasih analoginya. Kalau misalkan jumlah tayangan kalian tuh besar kayak gini sampai 212.000, kemudian kalau misalkan tapi penayangan kalian tuh kecil, artinya dari sekian banyak ya jumlah frekuensi thumbnail kalian disodorkan kepada audiens itu sekian, tapi penayangannya kecil, artinya thumbnail kalian harus diperbaiki lagi. Fine sampai sini ya. Tapi kalau misalkan jumlah tayangannya sekian, tapi kalau misalkan jumlah penayangan masih 100.000 ke atas, artinya nggak jauh beda, itu bagus. Jadi thumbnail kalian tuh worth it gitu ya. Kalian udah pinter bikin thumbnail. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu adalah perbedaan antara penayangan dan tayangan. Karena kemarin ada yang nanya ke saya, Mas atau Bang, gimana sih cara bedain apa sih bedanya penayangan sama tayangan? Nah, ini dia. Kalau penayangan adalah jumlah view atau jumlah video kalian ditonton, view-nya ya. Tapi kalau misalkan tayangan, ini adalah jumlah frekuensi thumbnail kalian diberikan kepada audiens atau penonton di YouTube. Ya, sampai sini paham? Oke. Nah, kemudian kalau misalkan rasio klik tayang dari tayangan, ini adalah rasio atau persentasenya dalam bentuk persen. Ya, kalau ini kan dalam bentuk ribuan ya, dalam bentuk real ya gitu ya, berapa ribu gitu ya. Tapi kalau ini adalah sama aja, persentasenya aja. Berarti dari persentase 212.000 ya ini segini, sekitar 4,1%. Rasio CTR. CTR itu kayak seberapa thumbnail kalian tuh diklik gitu ya. Nah, kemudian kalau rata-rata durasi tonton, nah ini saya sudah bilang kayak frekuensi seberapa besar durasi tonton video
di channel kalian. Gitu ya, paham sampai sini ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini, nah momen penting untuk retensi audiens. Nah di sini kalian bisa lihat nih, nah videonya tuh apa? Nah sebagai contoh nih ada video cara bangun channel YouTube terbaru dari nol. Nah di sini akan muncul nih teman-teman, retensi video yang bagus tuh yang mana sih? Nah di sini otomatis by system YouTube akan dikasih video-videonya yang retensi videonya bagus dan kurang bagus. Contoh, ini ada misalkan di atas intro standar, artinya dua video ini ya cukup baik ya retensinya. Artinya menonton video kalian mungkin pertengahan sampai akhir gitu ya. Nah, kayak misalkan sebagai studi kasus, nah di video saya yang judulnya cara bangun channel YouTube terbaru dari nol ya. Nah, di sini masih menonton di 30 detik pertama. Artinya selama 30 detik pertama masih ditonton, kemudian pertengahan masih ditonton karena sekitar 83%. Artinya retensi videonya bagus gitu ya. Sama yang 4 step framework bangun bisnis juga 71%. Nah, tapi ini ada nih video-video yang misalkan retensinya rendah ataupun orang tuh menonton videonya nggak sampai habis, mungkin cuma awal-awal ngeklik video kalian baru abis itu langsung ditinggalin gitu ya. Contoh, ada video sound effect meme gratis. Nah, ini 50%. Artinya sampai setengah abis itu orang pindah ke video lain gitu ya. Kemudian saya iseng coba bikin video klip cerita 2 menit jadi. Ini video saya 2 menit ini sama 47%. Artinya hampir sebelum sampai setengah itu udah orang ganti video-video lain gitu ya. Sampai sini ya paham ya. Kemudian kalau kalian scroll ke bawah, nah di sini kalian bisa lihat cara penonton menemukan video Anda. Nah, selama 90 hari terakhir. Contoh, kalau misalkan kalian bisa custom teman-teman ya. Jadi di fitur YouTube tuh bisa kalian custom, bisa kalian lihat datanya yang ingin kalian lihat. Sebagai contoh, kalau misalkan kalian ingin lihat secara keseluruhan, di sini ada rekomendasi video, penelusuran YouTube, fitur jelajah, halaman channel, playlist dan juga lainnya. Nah, kalau rekomendasi video, apa sih yang dimaksud dengan cara penonton menemukan video Anda dari rekomendasi video? Apa sih maksudnya? Nah, kalau misalkan rekomendasi video, nah kalian bisa lihat nih, rekomendasi video adalah penayangan dari saran yang muncul bersamaan atau setelah video lain. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kan orang menonton video kalian nih, kemudian tiba-tiba ada video kalian juga yang muncul. Nah, ini adalah rekomendasi video by system YouTube. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika kalian di contoh ya, teman-teman contoh. Nah, ini kan video saya contoh, video saya. Kemudian nah, tiba-tiba muncul nih di bawahnya sini kayak rekomendasi kayak gini, kemudian atau di sininya ya ini kan playlist ya, kalau ini playlist. Tapi muncul di sininya nah kayak gini contoh nih. Tiba-tiba ada cara menambah jam tayang video, ini adalah rekomendasi video, teman-teman. Paham ya? Jadi di beranda muncul by system YouTube. Itu namanya rekomendasi video. Nah, itu 34%, lumayan besar. Kemudian dari penelusuran YouTube, nah istilah penelusuran YouTube yang digunakan penonton di YouTube untuk menemukan konten Anda. Kalau penelusuran ya ini by SEO, contoh kayak kata kunci di sini contoh. Misalkan sebagai contoh saya ingin cari cara cepat menambah jam tayang. Nah, ini berdasarkan kata kunci. Jadi penonton kalian kalau misalkan nyari konten-konten di sini berdasarkan kata kunci, ini 32%. Artinya cukup ya lumayan ya yang cari-cari video seperti itu. Kemudian fitur jelajah. Fitur jelajah itu apa sih? Nah, traffic dari halaman beranda atau layar utama, feed subscription, dan fitur akses lainnya. Jadi traffic dari halaman beranda itu ya ini, halaman beranda nih. Kalau kalian cek di YouTube nih, ini namanya halaman beranda teman-teman. Nah, jadi ini namanya fitur jelajah ya. Fitur jelajah itu kayak gini. Nah, ini halaman beranda, ada kalian bisa lihat short, subscription. Nah, ini adalah fitur jelajah. Jadi kalian, orang penonton itu bisa menjelajahi dengan bebas. Paham ya, fitur jelajah. Kemudian selanjutnya halaman channel. Nah, halaman channel ya otomatis traffic dari halaman channel YouTube kamu. Ya, jadi misalkan orang itu nyari channel kamu nih, misalkan ya. Nah, sebagai contoh, nyari tadi channel saya Dynamic Tips, muncul nggak? Nah, kalau muncul, nah kemudian diklik. Nah, kemudian, nah ini dari halaman beranda. Ya, jadi nanti trafficnya datang dari sini. Ya, dari beranda kalian. Kemudian playlist ya otomatis nanti kalau misalkan ini kan ada playlist nih. Kalau diklik nanti ternyata penonton itu nontonin video kalian dari playlist kalian. Gitu ya, paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian kalian juga cek nih, bisa cek video teratas kalian. Contoh, selama 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir, nah video saya yang tadi saya bilang Canva Pro ini paling gede, view-nya sampai 7,1 ribu, kemudian 7 sumber 2 ribu, yang cara menambah jam tayang 1000 gitu, dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Nah, itu cara baca analitik di bagian konten. Nah, kalau kemudian itu kan video, teman-teman ya, itu kan video kita secara keseluruhan. Kemudian kalau kalian cek di bagian postingan, nah postingan ini adalah di tab komunitas, teman-teman. Buat kalian yang awam banget, nah postingan tuh yang mana sih maksudnya? Nah, kalau kalian cek ke beranda channel kalian, kemudian kalian bisa cek di sini ada beranda, ada video, ya kan? Ada video, ada playlist.
Nah, kemudian ini dinamakan dengan postingan. Postingan ini di tab komunitas. Jadi di postingan ini kalian bisa bikin gambar ya, bisa menambahkan gambar. Kayak misalkan hampir sama kayak Instagram carousel teman-teman, yang bisa di slide, nah digeser ke kanan, tapi maksimal cuma 5 kalau gambar ya. Nah, kalian juga bisa buat apapun nih di sini. Misalkan contoh apapun ya, kayak teks gitu, ataupun voting kayak gini ya, ataupun kuis. Nah, ini namanya postingan teman-teman. Nah, contoh selama postingan kalian selama 90 hari terakhir, nah tayangan orang-orang yang melihat postingan saya ada 47.000 orang. Kemudian mendapatkan 1.000,3 like dan mendapatkan dari postingan 65. Lumayan ya. Nah, makanya saya bilang kalau misalkan kalian tuh rajin-rajin sering upload postingan ya, upload komunitas, tab komunitas, nah sering bikin-bikin kayak gini ya. Ini tuh adalah langkah untuk kalian membangun hubungan atau interaksi dengan audiens atau subscriber kalian. Nah, lewat apa? Lewat ini teman-teman, lewat postingan ya. Jadi, maaf saya lagi agak kurang enak badan gitu ya. Jadi dari postingan aja saya dapat 65 subscriber, lumayan teman-teman ya. Jadi buat orang yang belum subscribe nih, misalkan ya. Jadi ini ngaruh banget teman-teman. Buat yang belum subscribe, kalau kalian sering rajin bikin postingan di sini, nanti karena sering mungkin disodorin kalian postingan terus, lama-lama orang juga capek jadi subscribe kayak gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, kalau kalian scroll ke bawah, kemudian ada postingan populer. Nah, kalian bisa lihat nih, postingan mana sih yang paling berpotensi, paling bagus gitu ditonton. Contoh, nah di sini teman-teman ada yang pertama, Hai Kreator Pemula. Nah, saya ada postingan ini nih, dapat 26 like gitu ya. Nah, ini gambar ya. Kemudian kalau misalkan kalian bikin postingan tentang polling, mana sih yang paling banyak? Nah, ini nih yang paling banyak. Hai guys, masih semangat. Nah, ini ada 111 suara gitu loh. Analisa thumbnail. Kemudian saya bikin kuis juga. Mana yang paling banyak? Nah, contoh, saya bikin kuis tentang algoritma YouTube. Siapa yang tahu inti dari algoritma YouTube yang tepat? Nah, ini sampai dijawab sama orang 800 orang. Artinya orang tuh antusias teman-teman ya. Makanya dari postingan tuh kalau kalian rajin ya, ini juga sebagai sarana untuk kalian dapatkan subscriber dan juga view. Lumayan ya. Kalau teks biasa, kalian misalkan ingin ngumumin apa lewat teks. Kemudian kalau video, kalau misalkan kalian tuh contoh ya, nah kayak gini nih contohnya. Halo, selamat kepada channel ini. Nah, ini saya bagi-bagi giveaway. Kemudian saya taruh linknya videonya di sini. Nah, otomatis nanti kalau misalkan ada orang yang lihat sini, kemudian ngeklik video ini, akan benar-benar nonton. Nah, video kalian, gitu ya. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi, otomatis nanti juga bisa mendapatkan view dan juga subscriber dari ya video kalian. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kalau misalkan kalian klik di playlist, nah playlist ini adalah jumlah playlist kalian ditonton. Contoh teman-teman. Nah, saya di sini ya. Kalau saya masuk ke channel saya dulu. Nah, sebagai contoh, nah ini kan ada playlist teman-teman ya. Cuma saya buat 2 playlist. Yang pertama YouTuber pemula sama AI untuk saat ini. Nah, dari playlist saya, orang itu melihat atau ngeklik playlist saya ada 498 orang. Artinya gede teman-teman ya, lumayan ya. Dari gara-gara kita bikin playlist, orang itu ngeklik playlist kita hampir 500 orang. Nah, dengan total klik segini, dengan orang yang ngeklik 498 klik ini di playlist saya, itu bisa menghasilkan sampai 6.000 penayangan. Nah, lumayan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu bikin playlist teman-teman kayak saya kayak gini, bikin playlist. Nah, untuk apa sih playlist itu gunanya? Untuk memudahkan orang lain nontonin video kalian secara terstruktur gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tuh kan kadang pengen nonton secara terstruktur ya, nggak ngacak kemana-mana dari satu video ke satu video lainnya, enggak. Nah, dengan kalian bikin playlist secara terstruktur, orang tuh lebih enak memudahkan nonton videonya, jadi secara berurutan. Makanya orang mau ngeklik playlist kalian. Nah, saya dari 498 klik di playlistnya, dapat 6.000 view. Lumayan teman-teman gitu ya. Nah, dari cuma 4 klik playlist, ini dapat total penayangan 131. Lumayan kan? Cuma 4 klik aja di playlist, tapi ditonton 131 view. Gitu ya, paham ya sampai sini ya. Nah, itu loh kegunaan dari playlist. Kemudian kalau kalian cek di bagian audience, nah ini kita sekarang akan ngomongin tentang subscriber nih atau audience. Nah, teman-teman sekalian, di bagian audience kalian bisa lihat ya, di sini ada penonton yang kembali. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ada warna ungu di sini, warna bulat, kemudian ada warna biru muda, penonton baru ya. Sesuai grafiknya ya, sesuai kurvanya. Di sini kalian bisa lihat ada grafik daripada penonton baru ya, tadinya tuh tinggi, tiba-tiba turun, rendah dan datar kayak gitu. Sedangkan penonton yang kembali datar terus ya. Artinya ya orang yang nontonin video kalian ya itu aja kayak gitu ya. Paham ya? Kemudian penonton unik. Nah, apa sih bedanya penonton unik?
Nah, penonton unik itu estimasi jumlah orang yang menonton konten Anda dalam rentang tanggal dipilih. Nah, kalau penonton unik adalah penonton baru, sama aja ya. Penonton unik adalah penonton yang misalkan benar-benar baru ngeliat channel kalian ataupun baru interaksi sama channel kalian gitu ya. Jadi benar-benar yang unik ya, penonton yang unik. Nah, misalkan kayak gini nih, kurvanya ini naik tinggi, kemudian turun dikit lagi, naik lagi, turun lagi, ya sampai datar benar-benar. Karena saya nggak upload ya videonya gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan kalian klik subscriber yang tadi saya udah bilang, nah subscriber nambah berapa? 310 dalam 3 bulan terakhir. Ya teman-teman, nah kemudian nih teman-teman sekalian, kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada video yang meningkatkan jumlah audiens. Nah, jadi teman-teman, contoh ini ada video-video yang berpotensi meningkatkan jumlah subscriber kalian. Nah, kalau kalian lihat di sini, penonton baru yang menonton video ini kembali lagi untuk menonton lebih banyak video. Jadi, nah video-video ini nih yang bikin channel kalian tuh ditonton terus-terusan, kayak Canva Pro. Nah, tapi di sini juga ada keterangan ya, penonton baru yang kembali itu rendah, artinya sedikit gitu ya, paham ya? Nah, jadi video-video ini yang bikin orang tuh balik lagi nontonin channel video kalian ya. Kemudian kalau misalkan nanti ada datanya nih, contoh waktu penonton membuka YouTube. Nah, ini kan selama 28 hari terakhir, teman-teman ya. Datanya belum ada karena saya jarang upload gitu. Nah, kalau misalkan kalian rajin upload ya, nanti biasanya ada datanya nih, dan kalau kalian video kalian itu ditonton banyak orang, nanti akan muncul data di sini. Misalkan ditonton itu hari Minggu jam berapa, nanti akan muncul di sini teman-teman, gitu ya. Kemudian waktu tonton dari subscriber. Nah, ini selama waktu tonton 90 hari terakhir. Nah, ini misalkan orang nontonin video-video kalian, berapa persentase orang yang subscribe sama enggak? Contoh, di sini lebih banyak yang tidak subscribe. Jadi abis nonton video kalian, oh orang nggak subscribe kayak gitu. Tapi dari nonton video kalian orang subscribe berapa? Misalkan 47% gitu ya. Kemudian kalian bisa cek dari umur dan gender. Nah, di sini kalian studi kasusnya nih. Sebagai channel saya selama 3 bulan terakhir di sini wanita cuma 16%, tapi pria sampai 83%. Artinya kebanyakan orang yang nontonin video kalian itu adalah orang yang pria gitu. Kemudian di sini kalian juga bisa lihat dari rentang umurnya. Berapa sih persentase atau ya orang-orang umur berapa sih orang yang nontonin video kalian gitu loh. Nah, sebagai contoh di sini yang pertama yang tertinggi ada umur 25 sampai 34 tahun. Artinya orang-orang dewasa yang nontonin channel kalian gitu ya. 60%. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada 18 sampai 24 tahun, artinya remaja ya. Remaja ya 30%. Dan sisanya ya ini sedikit ya. Jadi kayak gitu. Paham ya? Kemudian kalau kalian cek di sini bahasa subtitle. Nah, di sini adalah tanpa subtitle ya. Tanpa subtitle artinya orang tuh nonton video kalian tanpa terjemahan teks ya. Jadi kalau kalian nonton video, di bawahnya kan ada transkrip ya, transkrip teks gitu ya. Nah, ini tanpa subtitle, artinya orang nonton itu nggak pakai terjemahan ya. Kemudian geografinya otomatis Indonesia, saya target market Indonesia, 92% Indonesia. Kemudian jenis perangkat kalian juga bisa lihat, nah orang tuh nonton kalian pakai perangkat apa sih? Apakah ponsel, HP, komputer, TV, tablet? Di sini sebagai contoh, saya selama 3 bulan terakhir orang lebih banyak menggunakan HP ya ataupun ponsel selama 72%. Gitu ya, paham ya? Memformat tontonan-penonton Anda, ini belum ada datanya, yang ditonton audiens ini juga belum ada datanya. Nanti kalau misalkan datanya udah ada, nanti akan muncul teman-teman. Ya, paham ya sampai sini. Kemudian di bagian tren, nah kalau kalian klik tren nih, tren itu buat apa sih Kak? Gitu. Tren itu buat apa sih Mas? Jadi tren itu adalah alat ya, sebagai alat untuk membantu kita menemukan ide-ide yang menarik. Contoh, karena saya channel tentang YouTuber pemula, ya channel saya untuk kreator planner, YouTuber pemula, produktivitas, macam itu. Contoh, saya akan bangun contoh ya, cara menambah jam tayang YouTube. Nah, sebagai contoh. Nah, cara menambah jam tayang YouTube. Kalau kalian enter, nah nanti akan muncul nih rekomendasi contoh ide-ide yang bagus ya, seputar tentang ide kalian ya. Jadi ini bisa dimanfaatin nih. Ini namanya adalah tab atau tab inspirasi gitu ya. Jadi buat tren-tren apa sih yang lagi viral, ataupun oh ternyata kalian tuh lagi nyari video yang kayak gini. Ternyata nanti kalian bisa dapat contoh nih. Contoh cara menambah jam tayang YouTube. Nah, apa sih video yang bagus kayak gimana? Kemudian cara nulis judul tuh kayak gimana? Kayak gitu ya, paham ya? Nah, ini masih loading teman-teman ya, masih loading. Kita tungguin aja sebentar. Oke. Lama banget ya. Oke, sabar ya teman-teman ya. Kita tungguin. Ini sepertinya jaringan lagi kurang bagus nih. Nah, ini udah muncul teman-teman. Contoh ya.
yang ditonton orang-orang. Nah, kalian juga bisa lihat di sini yang pertama, penelusuran teratas untuk topik ini. Contoh, cara pasang iklan Metro di YouTube. Kemudian, kalau yang bahasa Inggrisnya nih, how to add more channel in YouTube, how to get join button on YouTube. Nah, kemudian yang ditonton orang-orang juga nih, contoh, video-video kayak gini, nggak ribet, begini cara cepat menambah jam tayang YouTube. Nah, ada juga cara menambah jam tayang YouTube. Nah, 4.000 jam tayang dalam 1 minggu. Nah, video-video kayak gini lah, contoh ya, thumbnail yang kayak gini lah. Kemudian judul yang kayak gini lah, orang-orang yang tonton. Yang mencari topik kayak gini, cara menambah jam tayang YouTube. Ya, jadi ini bisa, siapa tahu bisa jadi inspirasi kalian buat cari ide, buat cari referensi thumbnail, judul, dan lain sebagainya. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian kita kembali lagi di bagian konten ya. Nah, kemudian ini kan sudah semuanya ya, tapi ini belum semuanya teman-teman. Ini masih yang basic ya. Cara fitur-fitur analitik yang basic. Nah, kalau lebih advance, lebih detail lagi, kalian masuk ke bagian mode lanjutan. Nah, kalian klik mode lanjutan ya. Nah, di sini itu lebih detail lagi teman-teman, ngebahas fitur-fitur ya, ataupun ya fitur-fitur dari analitik channel. Sebagai contoh di sini teman-teman ya, di sini ada konten, sumber traffic, geografi, kota, usia penonton, gender penonton, tanggal, status subscription, dan lainnya. Kalau kalian klik lainnya dan masih banyak lagi teman-teman, diklik. Nah, ini ada banyak banget ya. Ada, kalian bisa melihat datanya dari jenis konten, playlist, jenis perangkat, produk YouTube, lokasi pemutaran, sistem operasi, subtitle, bahasa info video, penggunaan terjemahan, jenis elemen layar akhir. Elemen layar akhir ini namanya end screen ya. Jadi kayak misalkan kalian tuh di akhir video ngasih rekomendasi video yang mana sih, kayak gitu. Kemudian jenis kartu, layanan berbagi, postingan, jenis pemutar, penonton baru dan kembali, dan lain sebagainya. Banyak ya, jadi kalian bisa custom data mana yang ingin kalian lihat. Nah, dengan begini kalian bisa improvisasi konten kalian, teman-teman. Paham ya? Nah, kalau kalian cek di sini bagian konten, ini kan ada bacaan penayangan berdasarkan konten. Kalian bisa klik nih. Nah, ini kan berdasarkan konten ya. Berdasarkan kontennya berdasarkan apa inginnya? Contoh, penayangan. Kalau penayangan berarti jumlah view. Nah, kalau penayangan berarti jumlah view. Ini kontennya ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin berdasarkan waktu tonton atau jam tonton dalam 1 jam misalkan, diklik. Nah, nanti akan beda lagi nih kurva atau grafiknya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini. Kalau kalian kayak gini ngeliatnya ribet ya. Kayak misalkan ini apa sih kuning-kuning garis-garis kayak gini kan ngeliatnya nggak enak ya. Kalian bisa ubah teman-teman. Di sini ada diagram garis, diklik. Nah, kalian diklik nanti kalian bisa ubah ke diagram batang. Nah, ini lebih enak dilihat biasanya. Coba kita lihat. Nah, kayak gini kan lebih enak ya. Jadi nggak ruwet gitu ya, banyak grafik yang bertabrakan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, contoh. Nah, kalian bisa lihat mana sih konten-konten yang bagus gitu ya. Contoh. Nah, 7 sumber penghasilan konten kreator. Di sini sampai ditonton mendapatkan 337 jam tonton dari satu video ini. Kemudian Canva Pro dapat 242 jam tonton. Cara menambah jam tayang dapat 188 jam. Nah, jadi kalian tuh bisa tahu, oh ternyata video yang berpotensi bagus nih, video yang A loh, video yang B, kayak gitu ya. Kemudian kalau kalian cek lagi berdasarkan subscriber. Nah, ini adalah mana sih video yang berpotensi mendapatkan subscriber terbanyak. Contoh, nah sama yang video saya, yang video ini, contoh Canva Pro ya. Karena orang pengen dapetin Canva Pro secara gratis ya, jadi ini banyak mungkin yang nyari. Nah, dapat 150 subscriber dari satu video ini. Kemudian 7 sumber ini dapat 32 subscriber. Selanjutnya di bawahnya ada 20 subscriber dari cara menambah jam tayang. Dan cara bangun channel YouTube dapat 8 subscriber. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian kalian tinggal ya, kalian bisa cek aja nih teman-teman ya. Kalau kalian cek estimasi pendapatan ini kalau misalkan nanti kalian sudah berhasil monet. Oke. Nah, contoh dari segi misalkan rasio klik tayang dari tayangan. Ya, ini frekuensi thumbnail gitu ya. Nah, kalian bisa lihat, nah mana sih berpotensi video-video yang thumbnailnya bagus. Nah, ini contoh Canva Pro saya, thumbnailnya 7%. Kemudian rekomendasi bootcamp. Nah, ini thumbnailnya 4,6%. Cara menambah jam tayang 4%. Ya, teman-teman paham ya sampai sini? Nah, kemudian kita klik lagi ke bagian penayangan dulu aja. Nah, kemudian kalau misalkan kalian scroll ke bawah, teman-teman, nah ini ada teman-teman konten-konten kalian lebih detail lagi. Nah, kalau kalian cek di sini ada pertama, di sini kan durasi, ya. Kemudian ada tanggal publikasi. Nah, ini totalnya, penayangannya, waktu tonton, subscriber, estimasi pendapatan, dan juga tayangan, lalu rasio klik tayang dari tayangan. Hampir sama kayak di ringkasan channel YouTube kalian, ya. Nah, kemudian contoh nih, biasanya ini udah otomatis by system, YouTube akan mengurutkan video-video kalian yang berpotensi paling bagus di atas, ya. Sebagai contoh, nah video saya yang Canva Pro gratis terbaru update, dapat 7.000 penayangan, ya. 7.000 penayangan dengan mendapatkan 242 jam tonton dengan mendapatkan 150 subscriber. Estimasi pendapatan masih kosong karena saya belum monet. Kemudian dengan mendapatkan jumlah tayangan 80.000.
Jadi selama kurun waktu tersebut ya, channel saya itu disodorkan 80.000 thumbnail ke orang lain gitu ya. Nah, tapi yang ngeklik cuma segini, persentasenya 7% gitu ya, paham ya? Jadi kalian bisa ngerti ya data-datanya seperti apa dari konten-konten kalian. Oke. Kemudian kalau kalian klik sumber traffic, nah sumber traffic di sini. Jadi sumber traffic itu apa sih? Sumber traffic adalah dari mana sih orang tuh dapetin atau nontonin video kalian kayak gitu. Itu namanya traffic, lalu lintas pengunjung ya. Nah, contoh sumber traffic tadi saya bilang dari rekomendasi video YouTube by system, dari penelusuran YouTube, dari fitur jelajah, halaman channel, dan juga playlist. Nah, inilah traffic ataupun orang-orang nemuin channel saya, nontonin video saya dari ini ya. Dari sini caranya, dari rekomendasi video, dari penelusuran, dari fitur jelajah, dan lain-lain. Oke, contoh dari rekomendasi video saya mendapatkan 4.000 penayangan. Nah, dengan waktu tonton dapat 405 jam, kemudian dengan rata-rata durasi tonton 5 dan mendapatkan jumlah tayangan 126.000 ya dari rekomendasi video kayak gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih teman-teman ya, mana sih misalkan orang tuh dari mana sih dapetin video kita kayak gitu loh. Oh ternyata di rekomendasi ini sama YouTube by system. Oh ternyata orang tuh dari penelusuran YouTube. Kalau misalkan dari penelusuran YouTube artinya ada orang tuh pengen nyari sesuatu, misalkan tutorial apa ataupun ingin cari apa biar bisa menyelesaikan sesuatu kayak gitu. Kalau misalkan penelusuran YouTube kalian bagus, artinya video kalian tuh bisa menyelesaikan masalah orang lain. Biasanya kayak gitu. Ya teman-teman ya, paham ya. Kemudian dari segi geografi itu adalah ya daerah Indonesia paling banyak. Saya otomatis tuh daerahnya Indonesia ya mendapatkan 1008 jam tonton ya. Kemudian kalau misalkan kota mana sih orang-orang tuh nontoninnya? Nah, maksudnya dari mana sih orang-orang tuh berasal kotanya? Contoh saya paling tinggi, paling banyak tuh dari Bekasi Regensi karena saya di Bekasi ya. Kemudian di Tambelang, Bekasi Regensi, ini Jawa Barat Indonesia. Ada 768 orang nih, ya orang-orang di daerah sini gitu loh. Kemudian selanjutnya ada Jakarta, orang-orang Jakarta, orang Surabaya, Bandung, kemudian Semarang, Makassar ya. Orang jauh nih Medan, orang jauh Malang ya, Pekanbaru, Sidoarjo, Lampung, Denpasar, Bekasi, biasa dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalian bisa lihat nih, oh ternyata orang-orang dari daerah sini nih. Jadi nanti kalau kalian tahu orang yang nontonin dari daerah sini, kalian bisa menyesuaikan nih, oh ternyata menyapa audiens dengan bahasa daerah orang tersebut. Misalkan orang Bekasi pakai bahasa Bekasi gitu ya. Atau orang Jakarta, orang Betawi pakai bahasa Betawi kayak gitu. Kemudian usia penonton, tadi saya bilang usia penonton ya usianya paling banyak tuh dari rentang berapa sih? Sebagai contoh, saya 25 sampai 34 tahun, artinya orang-orang dewasa yang paling banyak nontonin video-video di channel saya. Kemudian kalau gender ya laki-laki atau perempuan yang paling banyak ya di sini pria, saya laki-laki. Kemudian tanggal video-video kalian itu ditonton, misalkan tanggal 15 Maret, tanggal 14 Maret, dapat misalkan contohnya tanggal 15 Maret dapat 25 orang yang nontonin video kalian gitu loh. Kemudian status subscription. Nah, status subscription itu ini adalah jumlah video-video kalian tuh nge-subscribe nggak abis nontonin video kalian. Jadi lebih banyak yang tidak subscribe ya dibanding yang subscribe setelah nonton. Yang subscribe cuma dapat ya segini. Ini tuh bukan 1.000 orang yang pasti subscribe ya. Kalau 1.000 orang udah pasti subscribe, artinya aku udah monet gitu ya. Artinya udah melebihi syarat 1.000 subscriber. Tapi ini bukan orang yang subscribe, frekuensinya kayak gitu. Ya, paham ya sampai sini. Kemudian kalau di bagian lainnya kalian bisa ya cek sendiri teman-teman. Misalkan sebagai contoh elemen layar akhir nih atau end screen ya. End screen itu kayak misalkan di akhir video-video kalian tonton nih kayak gini teman-teman. Sebagai contoh ya. Aku contohin di bagian video saya. Misalkan yang ini yang cara mengatur jadwal konten. Ini saya skip dulu. Nah, di bagian akhir ini itu ada namanya end screen. Ya, ada yang namanya end screen. Jadi di paling akhir ada end screen atau rekomendasi video. Ya, rekomendasi video lagi. Nah, kayak gini nih. Nah, dikasih 2 rekomendasi video, 2 pilihan utama. Ada yang 5 cara meningkatkan jam tayang sama info giveaway. Ini adalah namanya end screen atau layar akhir. Gitu ya, paham ya sampai sini ya. Jadi kalian bisa lihat berdasarkan apa end screen-nya. Contoh, di elemen layar akhir di sini terbaik untuk penonton. Ini direkomendasiin YouTube. Jadi, ini by system YouTube yang akan rekomendasikan end screen kalian video yang mana yang paling bagus. Nah, ini jadi ada 309 orang yang ngeklik dari rekomendasi videonya. Kemudian dari upload terbaru 183, dari video Canva Pro nih dapat 154, terbaik untuk penonton ya. Dan kemudian video Canva segini ya. Jadi kalian bisa cek mana sih video-video yang bagus. Contoh terbaik untuk penonton ya 7 sumber penghasilan konten kreator. Nah, ini end screen-nya ditonton sampai 309 orang.
gitu ya. Nah, klik pada elemen layar akhir, nanti orang-orang yang klik ya 14 kali diklik dengan persentase 34%. Gitu ya, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, ini adalah nama layar akhir. Nah, mungkin itulah ya cara baca paham analitik channel kalian. Ya, semoga kalian dengan video ini bisa paham cara baca analitik channel kalian dan kalian gak bingung lagi gimana sih cara ningkatin konten kalian. Ya, baca apa sih kekurangan konten kalian, gimana sih kalian channel kalian itu sampai mana, bagus enggaknya. Misalkan apakah thumbnailnya, apakah misalkan end screen-nya yang tadi bilang, kemudian apakah memang isi videonya, ya atau apanya kayak gitu. Nah, dengan apa kita bisa mengetahuinya? Dengan bisa paham cara baca analitik channel kalian. Oke teman-teman sekalian, mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, feel free untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Thank you so much for watching this video. See you.